perayaan Paskah. Pada malam hari ini kita boleh hadir bersama oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami dari panitia perlu menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan perayaan Paskah tahun ini. Kita telah melaksanakan kerja bakti di pekuburan kilometer 13 maupun di rumah yayasan yang telah kita laksanakan, dan juga ada kegiatan pertandingan badminton putra putri, dan juga ada lomba CTA yang dimana telah kita laksanakan. Semua itu dapat berjalan dengan baik. Perlu kami panitia menyampaikan pada kita semua, pada perayaan Paskah pada tahun ini kita dilayani oleh tim pengembalaan Pintu Elok Nangapino. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Rustamiling, Pendeta Paulus Timang, Evangelis Gio Prianus, dan juga tim pelayanan Esther Yandiani dan Billy Guido, dan juga Putri Jineta yang telah dapat mengambil bagian di dalam pelayanan dalam perayaan Paskah tahun ini. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hambanya boleh memberkati kita dan memperbaharui dalam kehidupan kita di dalam menjalani tahun-tahun yang berjalan. Kami panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jemaat Tuhan semua yang telah memberikan dukungan baik berupa dana, tenaga, dan juga doa yang telah diberikan kepada kami panitia, sehingga pada saat malam hari ini semua dapat berjalan sebagaimana Bapak Ibu boleh hadir bersama untuk kita. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya boleh memberkati kita setiap pribadi dalam kehidupan kita, diperbaharui dalam tahun ini. Kami terus mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan semua untuk tetap hadir dalam mengikuti rangkaian ibadah Paskah kita pada tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Epä. تقول مثمار النيشة قربتنا تعالوا ثلاثين يوما النار كان بيني وبينك هاي
Hei. Edna. Kulit kehu. Enkä hän. Kastenge eteenpäin. Tillakisva. Lehu ei tillakisva. من باين نحن باين يشوى من سارق. أنا هو Islam. Nah. قبل فارناش شك Tible. Kundi hella krova. Ti krova jebut. Tible. Mari jemaat Tuhan, kita semuanya boleh berdiri. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan yang telah memberikan nyawanya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau masuk hadiratnya yang kudus dengan sungguh hormat. Oleh darah Yesus, kita boleh dipulihkan. Kita boleh disembuhkan dalam kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita naikkan pujian kepadanya yang kudus. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih sungguh katakan, Kau layakkan kehidupan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Senang pujian kami Bapa, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari hanya jemaat Tuhan saja yang menyanyikan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan pujian kami di hadapan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Kau jadikan setiap pribadi kami baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan
kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih pada malam ini kami diberikan kepercayaan untuk mensyukuri rahmat-Mu, kebaikan-Mu, karya penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau mati di kayu salib menderita karena kami, menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, kami hanya bersyukur. Umat-Mu bersyukur malam ini buat kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami. Mari Bapa, penuhi kami malam ini dengan kuasa Roh-Mu. Lawan kami dengan kasih-Mu, sehingga kami berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi, mengalami hadirat, mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk TNI Polri yang berjaga-jaga pihak keamanan, kepercayaan Tuhan menyertai, dan cuaca telah Kau lindungi kami. Terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami mulai dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Nama Yesus Kristus Tuhan dimuliakan di tempat ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Boleh berikan salam kepada kiri kanan saudara sekalian. Di tangan kasih sukacita di tempat ini. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak Tuhan. Persembahan pujian dari paduan suara Paskah GKI Pintulak Nangapindo. Saya persilahkan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi untuk anak-anak Tuhan boleh mendengarkan suaranya yang indah untuk Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan panitia menyediakan kotak persembahan yang ada di sisi kanan saya dan ada di sisi kiri saya juga. Nanti jemaat Tuhan boleh mengantarkannya dari tengah dan keluar dari samping kiri maupun samping kanan saudara sekalian. Dan untuk mungkin yang di belakang ada juga yang di bagian sisi kiri. Persembahan dinaikkan, kita naikkan dari nyanyian kemenangan iman nomor 196 Sejak Ku Tertebus. Sebuah hidupku kemana sejak ku tertebus tentang juru selamatku sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, telah hormat namanya sejak ku tertebus, puji namanya haleluya. Ada Tuhan yang sapi sejak ku tertebus, tidaklah ku mau layani sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, telah hormat namanya sejak ku tertebus. Puji namanya haleluya. Ada warna yang girang sejak ku tertebus, lenyaplah takutku bimbang sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, telah hormat namanya sejak ku tertebus, puji namanya haleluya. Ada hilang tak terberi sejak ku tertebus, demi darahnya El-Kafi sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, telah hormat namanya sejak ku tertebus, puji namanya haleluya. Ayatnya yang kelima. Ku ada rumah di surga sejak ku tertebus, tetap ku diam dalamnya sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, telah hormat namanya sejak ku tertebus, puji namanya haleluya. Sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, sejak ku tertebus, telah hormat namanya sejak ku tertebus, puji namanya haleluya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, hati kami sungguh bersyukur dan bersuka cita malam hari ini, di mana kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan,
Engkau mempercayakan setiap kami bisa mengambil bagian untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lihat setiap umat Tuhan yang mengambil bagian pada malam hari ini. Kiranya senantiasa berkat Tuhan turun atas setiap umat-Mu dalam setiap pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan hari ini. Dan apapun yang mereka kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan yang buat berhasil. Berkati panitia yang akan mengelola keuangan ini dan seluruh rangkaian perayaan Paskah di tahun 2024 ini, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Persiapkan setiap kami umat Tuhan yang hadir malam hari ini, yang akan siap mendengar firman-Mu, yang akan sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya kuasa urapan daripada Tuhan sendiri menjadi bagian bagi setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk persembahan ini. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita mau tunduk di hadirat-Nya. Kita mau hormati untuk firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Kasih yang terindah, kasih dari Tuhan. Kasih yang mulia hanya kasih dari Tuhan. Dan hanya kita temukan semuanya di dalam kasih Kristus. Yesus yang telah menebus dosa kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari jemaat Tuhan, nyatakan di hadapan-Nya karya berdahsyat dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau
pujian kami Bapa. yang selamatkan Terima pujian setiap hati kami di tempat ini. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku Sekali lagi nyatakan dengan segenap hatimu. karya terbesar Haleluya Yesus. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Tuhan kehidupan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanmu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Bapa di surga, kiranya pujian ini merupakan pengakuan pribadi kami di hadapan Tuhan. Kami menghormati pengorbanan Yesus yang sudah menjadikan kami berarti. Karena kami memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan di dalam roh. Dan kami memiliki kuasa untuk hidup di dalamnya. Malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan memanggil umat-Mu dengan nama mereka. Meninggalkan rumah, meninggalkan waktu istirahat mereka. Dengan apapun alasan mereka hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan punya rencana khusus untuk membebaskan mereka, memberkati, memulihkan mereka. Baik dengan puji-pujian, doa dan firman-Mu. Sehingga tidak seorang pun kami yang hadir malam hari ini akan pulang dengan sia-sia. Tetapi sebagaimana tema yang kami bicarakan, kami akan memiliki kemerdekaan di dalam roh. Karena roh kebangkitan Kristus membangkitkan roh kami yang sudah mati oleh sebab dosa. Hamba-Mu berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan seluruh umat-Mu malam hari ini. Peringatkan nama-Mu senantiasa setiap kata kalimat yang hamba ucapkan. Hamba harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan pemilik firman yang hidup ini. Oleh sebab itu jauhkan motivasi yang sia-sia. Jauhkan perkataan tingkah laku yang tidak memuliakan Tuhan. Kuduskan dan pakai hidup hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Allah, menyalurkan berkat Tuhan bagi jemaat yang hadir malam hari ini. Segala bentuk pekerjaan iblis, roh-roh jahat, segala bentuk kesombongan rohani yang membuat hati kami menjadi keras, yang membuat kami tidak akan dapat diberkati dan diubah oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan patahkan. Berbicara Tuhan kepada kami malam hari ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab kami rindu, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amin, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Yang di belakang shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus berkati. Bersyukur kita karena ada kesempatan kita untuk kembali merayakan Paskah tahun ini. Walaupun memang perayaan Paskah itu umumnya di mana-mana tidak semeriah perayaan Natal. Jadi jarang orang beli baju baru khusus untuk perayaan Paskah. Biasanya pakai baju yang dipakai Natal begitu ya. Saya tidak minta kita angkat tangan, tapi kalau saya tanya berapa banyak yang
pakai baju baru khusus untuk Paskah? Mungkin tidak banyak. Kalau ditanya berapa banyak yang punya pakai baju yang lama, mungkin lebih banyak angkat tangan. Mengapa? Karena kita berpikir Paskah ini ya suatu hal yang tidak terlalu penting. Paskah ini suatu event yang kadang-kadang tidak bertepatan dengan pergantian tahun atau sebagainya. Tetapi kalau kita mau jujur, Paskah ini adalah suatu momen yang tidak terpisahkan dengan perayaan Natal. Karena perayaan Paskah ini kita memperingati kematian Yesus yang mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Jadi Natal tidak akan ada artinya jikalau peristiwa Paskah tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama rekan-rekan gembala, tamu undangan yang terhormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia. Waktu saya berangkat ke Serukam beberapa waktu lalu, saya tidak sempat ikut rapat, tetapi informasinya mereka akan hubungi pembicara. Tenanglah hati ini. Ya, tetapi setelah saya pulang, ketua panitia sampaikan, Pak, kami putuskan tidak undang pembicara. Mati kita, saya pikir kan. Akhirnya apa? Didatangkan pembicara-pembicara hebat yang berdiri ini dari USA, utusan Serawai Ambalau. Yang agak sipit matanya itu dari Hong Kong. Dia nginap di Amaranta, kalau ada yang mau konsultasi dengan dia. Ya, dari Hong Kong dia. Arah Amaranta maksudnya. Ya, kemudian satu dari Kanada, Kenual Darat begitu ya. Itulah kami tiga ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu Bapak Ibu merayakan Paskah, tidak ada yang tawar hati. Oh, muka sidak tiga itu lagi. Paling-paling katanya begitu ya. Terima kasih panitia untuk kehormatan ini. Ya, sebenarnya memang kalau kami selalu ingin event seperti ini kita undang tamu, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi kami juga perlu dicas begitu ya, undang tamu. Tapi kan keputusan tertinggi ada pada panitia. Jadi malam hari ini sesuai dengan urutan usia, saya korban bakaran yang pertama jam 6 Pak Paulus, jam 9 besok subuh kalau masih hidup Pak Geo. Ya, itu. Jadi kembali nanti subuhnya ya jam 4 kami gotong royong, main keroyokan yang subuh di Lapter itu. Kemudian nanti yang hari Minggu jam 9 saya lagi kalau masih hidup. Dan malamnya tentu kalau masih hidup Pak Paulus begitu ya. Jadi yang tidak mau sembahyang, tidak usah sembahyang saja. Karena kalau Bapak Ibu datang karena kami tiga pasti kecewanya luar biasa. Mungkin ada yang mau tarik persembahan yang sudah diberikan. Celaka katanya, 3 orang tuh khotbah katanya. Rugi sumbangan saya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Paskah tahun ini, Gereja Kemah Injil mengangkat satu tema yang mungkin agak berbeda dari tema biasanya, yaitu tentang, coba dibuka dulu yang pertama, halaman pertamanya. Ya, Gereja Kemah Injil mengambil tema dari Roma 8 ayat 11, dihidupkan oleh rohnya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati, diam di dalam kamu, maka ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya tidak terlalu jelas apa latar belakang Gereja Kemah Injil mengangkat tema ini. Tetapi satu fenomena yang terjadi secara keseluruhan secara nasional, Gereja Kemah Injil hari ini, kita mengklaim kita memiliki lebih dari 500.000 anggota seluruh Indonesia ini. Tetapi kita masih memiliki keterbatasan, setiap ada event kegiatan selalu kita kekurangan dana. Selalu kita tidak memiliki kuasa untuk memberi. Saya yakin ini juga merupakan suatu alasan mengapa Gereja Kemah Injil menekankan betapa penting hidup kita ini dihidupkan oleh roh yang daripada Allah. Karena kalau kita tidak memiliki roh Allah dalam diri kita, kita tidak akan memiliki kuasa untuk melayani Tuhan. Dalam beberapa waktu lalu dalam kegiatan wilayah, Pak Ketua Umum ada di situ, saya menyampaikan firman Tuhan tentang financial freedom, kemerdekaan keuangan. Tetapi untuk mencapai financial freedom itu harus dimulai dengan spiritual freedom, kemerdekaan roh. Jadi tidak ada orang yang bebas memberi melayani Tuhan kalau rohnya masih terikat. Roh kikirlah,
roh iri hati lah, roh kekhawatiran lah. Itu yang mengikat kita. Sehingga sampai saat ini hampir seluruh kegiatan gereja Kemah Injil selalu kita bicara tentang uang, bicara tentang dana. Kadang-kadang kawan kita di eksekutif legislatif jadi targetnya. Pura-pura diundang hadir, lalu setelah hadir nanti panitia bilang, Pak Bupati, ini panitia kurang dananya. Nanti yakin Bapak akan selesaikan, begitu kan? Maka tidak jarang juga pejabat tidak berani datang ikut kalau diundang, begitu ya. Hari ini saya ingin supaya kita belajar firman Tuhan ini, bahwa kita ingin roh kita dimerdekakan. Kita akan melihat peristiwa Paskah, tadi sudah ada cuplikannya, di mana badannya tegap kuat, semangatnya luar biasa, tapi waktu rohnya tidak dikuasai Tuhan, mereka akhirnya gagal. Bapak Ibu Saudara kasih, malam hari ini saya bicara tentang spiritual warfare, yaitu peperangan rohani. Saya ingin mengingatkan kepada kita dan diri saya tentang dasarnya peperangan rohani. Dalam Matius 26 ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus tahu persis bahwa di dalam diri manusia itu ada dua komponen ini. Keinginan daging yang selalu minta untuk diikuti, dipenuhi, dan keinginan roh yang bertentangan dengan keinginan daging itu. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam New English Translation, terjemahan Inggris versi yang baru, dikatakan stay awake and pray that you will not fall in the temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Jadi dalam terjemahan ini dikatakan pray that you will not fall into temptation. Jadi tidak jatuh pada waktu ada pencobaan, pada waktu ada tantangan. Artinya bahwa tantangan pasti ada, tetapi yang diharapkan kita tidak jatuh dalam tantangan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mengadakan perjamuan malam terakhir di Yerusalem, Yesus pergi bersama-sama dengan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, tepatnya di Taman Getsemani. Dan dengan terus terang memperingatkan murid-muridnya bahwa malam itu mereka akan tergoncang iman mereka dan mereka akan tercerai-berai. Tadi kita sudah lihat cuplikan pendek tentang peristiwa penangkapan Yesus. Sebelumnya, Yesus dengan cara yang hampir sama memperingatkan Yudas Iskariot, salah satu dari kalian yang 12 ini akan mengkhianati aku, akan menyerahkan aku. Lalu mereka mulai bertanya, siapa itu? Lalu Petrus minta kepada murid yang dekat dengan Yesus bertanya, siapa itu guru? Lalu Yesus katakan, orang yang kepadanya aku memberikan roti setelah aku celupkan, dialah itu. Lalu dia mencelupkan roti, memberikan kepada Yudas Iskariot. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dan terjadilah seperti yang dikatakan tadi kita lihat dalam film yang ditayangkan tadi. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini, bukan besok, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus dengan terus terang memperingatkan mereka bahwa malam itu, bukan besok, bukan minggu depan, malam ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, apa respon dari Petrus dan murid-murid yang lain? Dengan sombong Petrus menyatakan komitmennya untuk tidak goyah dan siap masuk penjara dan bahkan mati bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid yang lain pun berkomitmen untuk tidak meninggalkan Yesus. Dengan sombong mereka meresponi, Yesus katakan malam ini kamu akan tergoncang imanmu, kamu akan tercerai-berai. Tapi dengan sombong Petrus memproklamirkan keyakinannya. Dia katakan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa, maaf, bisa lewat ya. Ya, Matius 26 ayat 33 sampai 35. Petrus menjawab Yesus. Waktu Yesus bicara itu kepada mereka, dikatakan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Luar biasa Petrus ini. Lalu dikatakan Yesus berkata kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Harusnya Petrus sadar hal ini. Tetapi bukan sadar. Malah lebih keras dia menyatakan kesombongannya. Dengan berkata, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara kasih, ini respon mereka. Yesus memperingatkan mereka, tetapi mereka meresponi dengan keyakinan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih, kita memperhatikan kelanjutan dari peristiwa ini. Apakah Petrus main-main dengan ucapan dan komitmennya? Apakah dia hanya ngomong kosong? Fakta firman Tuhan dari film yang baru kita lihat tadi, Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Artinya bahwa Simon Petrus bukan omong kosong. Dia memiliki semangat, dia memiliki keberanian. Tetapi kita memperhatikan nanti dalam hitungan jam, mulut yang sama, orang yang sama, dia menyangkal tidak kenal Yesus gurunya itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan tetapi dalam hitungan jam, 3 kali Simon Petrus menyangkal Yesus dengan mulutnya. Semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Nubuatan firman Tuhan, perkataan Yesus digenapi secara sempurna. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dalam hitungan jam 3 peristiwa yang terjadi pada murid-murid Yesus di Taman Getsemani. Bagi murid-murid Yesus ini adalah suatu kejatuhan, tetapi bagi Yesus ini adalah penderitaan. Penderitaan yang pertama, dia dikhianati oleh salah satu dari muridnya yang 3,5 tahun bersama dengan dia. Dipercayakan sebagai bendahara keuangan mereka. Pengkhianat yang kedua, dia disangkal oleh Petrus, muridnya 3 kali. Dan berikutnya dikatakan semua murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan malam hari ini, mengapa Petrus dan murid-murid Yesus gagal dalam peperangan rohani ini? Mengapa mereka gagal? Kalau kita bicara komitmen, hebat. Bicara semangat, luar biasa. Bicara keberanian, luar biasa. Tetapi mengapa mereka gagal? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, karena mereka menganggap remeh Tuhan dan firman-Nya. Mereka menganggap remeh Tuhan dan firman-Nya. Dalam Matius 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jelas apa yang dikatakan oleh Yesus malam ini. Tetapi mereka memandang remeh Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan murid-murid yang lain menganggap remeh Tuhan dan perkataan Tuhan. Ini kejatuhan yang pertama. Kita menganggap remeh firman Tuhan. Kita menganggap remeh arti katakan Tuhan. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kita juga mendengar hal seperti itu. Waktu kita khotbah sampaikan firman Tuhan, lalu nanti sambil pulang dikatakan, memang begitulah, pendeta memang ngomongnya gitu. Apa kita pusing benar katanya. Bapak Ibu Saudara kasih, mereka meremehkan, padahal yang bicara ini adalah Yesus, Tuhan. Dan pembicaraan Yesus itu pasti akan tergenapi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Kamu mau percaya atau tidak, kamu mau ikut dia atau tidak, perkataan firman Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang dikatakan Tuhan yang akan kita hadapi ke depan. Yesus sudah memberitahukan lebih dari 2000 tahun yang lalu, bahwa pada waktu itu kamu akan disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Yesus katakan terus terang kepada murid-muridnya, para pendengarnya, kamu akan disiksa, kamu akan dibenci karena namaku. Oleh sebab itu banyak orang akan murtad dan kamu saling membenci, saling menyerahkan. Kalau saya tanya malam hari ini, coba angkat tangan siapa yang ada rencana untuk murtad. Saya yakin tidak satu pun yang angkat tangan. Malah mungkin ada kata, Pak, biarpun orang lain murtad, saya tidak. Biarpun orang lain tidak ibadah, saya akan ibadah. Sama seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Tetapi saya ingin katakan kepada kita,
apa yang dikatakan Yesus pasti akan digenapi. Orang yang murtad artinya orang yang pernah percaya Tuhan, orang yang pernah melayani Tuhan, orang yang bahkan barangkali gencar memberitakan Injil, tetapi dengan satu dan lain alasan dia tinggalkan Tuhan dan dia tidak lagi bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa ingat beberapa teman kita, mungkin mereka yang memberitakan Injil kepada kita, mungkin mereka yang ajak kita ibadah, tapi hari ini di mana mereka? Hari ini di mana mereka? Kalau kita tanya, mengapa kamu tidak lagi ke gereja? Banyak saja alasannya yang masuk akal tapi bisa buat tidak masuk surga. Bapak Ibu Saudara kasih, perkataan Tuhan jelas. Banyak orang akan murtad. Jadi kalau orang bilang, Pak, berapa banyak jemaat Pinteolog? Dengan bangga kita katakan, oh ini hampir 2.000 orang. 1.000 sekian, kita bangga. Tetapi pertanyaannya, kalau terjadi sesuatu terhadap kita, apakah yang 2.000 ini siap untuk mati untuk Tuhan? Atau barangkali nasib kita seperti Petrus dan murid-muridnya. Saya tidak kenal, saya tidak paham apa yang kukatakan. Bahkan dia bersumpah, saya tidak pernah kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, saya ingin katakan kepada kita hari ini, itu sebabnya nanti kita akan memperhatikan mengapa itu terjadi. Lalu berikutnya kita memperhatikan mengapa mereka jatuh. Mereka khususnya Petrus memiliki kesombongan rohani. Sombong Petrus ini rupanya. Mohon maaf kalau ada yang namanya Petrus. Ya, sombong Petrus ini. Bayangkan, di situ mungkin Yudas sudah tidak ada atau masih ada Yudas. Kalau ada Yudas berarti 11 orang murid yang lain. Lalu dengan sombong kata, kalaupun 11 orang, 10 orang ini, mereka akan tinggalkan engkau. Saya tidak. Luar biasa. Dia merasa diri paling hebat dari murid-murid yang lain. Kesombongan rohani. Bapak Ibu Saudara kasih, ini berbahaya sekali. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah ungkapan kesombongan rohani dari seorang yang bernama Petrus. 1 Korintus 10 ayat 12, Rasul Paulus memperingatkan kita dengan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi siapa yang menyangka dirinya teguh berdiri sempurna, orang seperti ini susah untuk diajar. Yang ada dia mau ngajar orang. Dia sudah tidak akan bertumbuh. Mau puluhan tahun pun jadi orang Kristen tidak akan bertumbuh. Karena dia merasa bahwa orang harus ikut apa yang dia mau. Dia jadi standar. Dia tidak belajar dari Tuhan dan firman Tuhan. Dan orang seperti ini biasanya tidak akan memiliki kuasa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Dengan sombong kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau bicara yang paling tua, saya yang paling tua di gereja Pinteolog ini. Saya sudah 40-50 tahun jadi anggota gereja Kemajuan, kami yang pertama dulu. Waduh, lalu soal prestasi, saya sudah ikut ya seminar Evangelism Explosion Internasional. Saya sudah ikut strongman, pria sejati. Saya sudah pernah pergi ke Israel. Ini kan ungkapan-ungkapan kesombongan yang membuat orang tidak bisa bertumbuh. Tidak ada salah dengan pengalaman itu. Tetapi ingat baik-baik, setiap saat kita memerlukan Tuhan. Amin. Setiap saat kita memerlukan Tuhan. Jadi kalau saya dengar orang sudah seperti itu, saya tahu dia tidak susah untuk bertumbuh. Dia akan seperti itu saja. Karena ceritanya kami dulu, itu saja. Padahal dia sudah tidak tahu ini abad 21, mau abad 22. Kami dulu, begitu ya. Tidak maju-maju. Kita dibawa setback, kita dibawa mundur ke belakang. Dia tidak melihat realitas hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka khususnya Petrus memiliki kesombongan rohani. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Yang ketiga, mereka mengabaikan pentingnya doa. Ini sebab kejatuhan yang ketiga ini. Mereka mengabaikan pentingnya doa. Pada waktu Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani itu, tujuan Yesus adalah berdoa di situ. Lalu dia meninggalkan mereka, tentu Yudas sudah tidak ada. Mereka 7 orang, dia membawa Simon Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes, maju sedikit dan dia berdoa. Dia ingatkan kepada mereka, berdoa dan berjaga-jaga. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tetapi firman Tuhan mencatat,
2 kali dia kembali kepada mereka, 2 kali dia menemukan mereka tertidur. Bapak Ibu Saudara kasih, Matius 26 ayat 40 dan 43. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam saja. Bapak Ibu Saudara kasih, ada 2 hal yang paling susah dibangun di dalam gereja, termasuk gereja Kemah Injil. Yang pertama itu persekutuan doa. Orang tahu doa itu penting. Orang tahu doa itu berkuasa. Tetapi di mana-mana persekutuan doa itu hanya orang-orang itu saja yang hadir. Setiap Sabtu pagi saya bisa hafal nama orang yang hadir di tempat ini. Doa saya Bapak Ibu yang tidak datang juga berdoa di rumah. Jangan sampai tidak datang di sini, di rumah pun tidak berdoa. Kristen macam apa kamu? Bapak Ibu Saudara kasih, ini pertama paling sulit untuk persekutuan doa. Coba di mana-mana, lihat. Apapun bentuk persekutuan doa itu susah. Karena iblis tahu pada waktu orang berdoa ada kuasa di dalam doa itu. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling sulit dibangun dalam gereja Kemah Injil ini, saya tidak tahu gereja-gereja yang lain, itu persekutuan perkarya. Padahal perkarya itu motor ada, mobil ada, duit ada. Ya kan? Tidak punya anak kecil lagi. Kan yang ngurus anak kan istri. Perkawan itu hadir, minggu lalu itu 100 lebih. Tapi perkarya, kalau hadir 40 itu udah dianggap mujizat. Mengapa itu terjadi? Bukan kebetulan. Karena setan tahu pria itu kepala. Kalau kepalanya sudah lemah, nggak tentu rudu, gampang itu anak-anaknya. Nanti tinggal bapaknya datang kepada pendeta, Pak tolong doakan anak saya, merokok dia, balapan motor dia, melawan dia, Pak tolong Pak. Kalau orang seperti itu datang kepada saya, kamu buat apa dulu dengan anak kamu? Bapak Ibu Saudara kasih, ini paling sulit dalam gereja. Coba cek di mana-mana. Persekutuan perkarya susah. Kegiatan daerah wilayah pun bisa dicek Pak Simpson ya. Itu kalau kegiatan perkawan wilayah bisa ribuan orang. Daerah juga bisa 700-800. Tapi kalau perkarya, yang notabene duit punya, motor punya, mobil punya. Tapi mungkin separuhnya yang hadir. Ada saja alasannya. Mengapa? Bukan kebetulan. Karena iblis tahu kalau orang berdoa, pria-pria dipulihkan, maka keluarganya akan dipulihkan. Harapan saya tidak hanya merayakan Paskah kita hari ini. Belajar dari pengalaman Petrus dan teman-temannya. Waktu Yesus ajak mereka berdoa, mereka tidur. Akhirnya kacau balau hidup mereka. Komitmen mereka tidak lagi bisa dijalankan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, mohon maaf, dalam catatan di bawah ini saya buat catatan Yesus sanggup menjalani jalan salib karena dia telah memenang dalam pergumulan doa di Taman Getsemani. Jadi di situ ada 2 kelompok orang menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Yesus akan tahu dia akan menderita, akan ditangkap, disiksa, disalibkan. Dia akan menjalani Via Dolorosa itu. Dan dia mempersiapkan diri dengan berdoa. Tadi kita dengar bagaimana dia berdoa secara sungguh-sungguh. Tetapi ada yang lain yang tahu akan ada masalah besok. Tapi rupanya Petrus ini, si Pet ini, ada Petrus ya. Itu nampaknya lebih fokus dengan pedang. Dari mana kita tahu? Karena waktu pasukan pengawal bait Allah bersama dengan Yudas datang, dialah yang menghunus pedang. Artinya dia pikir, anti kau rasa. Datang kau berani nyentuh guru ini, hilang kepalamu. Ya kan? Itu yang dia lakukan dan memang dia coba lakukan. Tapi akhirnya dia gagal. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya setiap kali kegiatan seperti kegiatan-kegiatan, baik itu KKR, baik itu kegiatan kepanitiaan, bukan saya meragukan panitia yang bekerja. Panitia luar biasa menurut saya. Tetapi kita selalu lakukan doa. Bahkan kita kitari kota ini. Kita bisa menghalangi, kita bisa mempersiapkan makan minum. Tetapi kita tidak bisa atur cuaca. Kita tidak bisa kendalikan roh-roh jahat. Tetapi waktu kita berdoa, maka kita berserah kepada Tuhan. Dan puji kepada Tuhan sampai saat ini. Ini tahun yang ke-13 kami melayani. Tidak pernah jadwal kita terganggu hanya karena hujan atau karena gangguan dari luar.
Bukan karena kami gembala hebat, tetapi karena kita meminta perlindungan Tuhan dan Tuhan lindungi kita. Amin. Oleh sebab itu jangan berpikir ini hanya formalitas. Ini hanya sekedar acara-acara ya karena biasa dilakukan. Dan puji Tuhan saya lihat tim doa yang baru kemarin itu jauh lebih banyak dari tim doa pasca yang Natal yang lalu. Doa saya, harapan saya, banyak kita yang siap berdoa. Mungkin tidak semua kita ikut dalam doa keliling, doa malam, tapi di rumah kita siap berpuasa berdoa untuk kegiatan seperti malam ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena setiap kali kegiatan rohani terjadi, bukan kita berurusan dengan daging, bukan kita berurusan dengan si A si B, tapi berurusan dengan kuasa kegelapan. Yang keempat, mereka berusaha melakukan hal rohani dengan cara duniawi. Murid-murid ini berusaha melakukan hal rohani dengan cara duniawi. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Bapak Ibu Saudara kasih, pertanyaan malam hari ini. Adakah kita yang sama berani atau lebih berani daripada Simon Petrus? Soal berani, tidak ada yang lebih berani dari Simon Petrus. Komitmen, tidak ada yang lebih tinggi komitmen daripada dia. Dia tidak tunggu orang lain. Kadang-kadang kan kalau kelahi ini kan, kami waktu kecil dulu, maka saya kalau kelahi dulu ya, saya tidak mau gerombolan. Karena kadang-kadang orang ini menjerumuskan kita. Kau mukul duluan katanya. Begitu kita mukul orang dia lari, oh bapak belur kita. Simon Petrus tidak. Dia bertindak dengan beraninya. Dia bertindak dengan komitmen pribadinya. Tetapi salahnya, dia tidak mengerti apa yang dia bela ini. Dia mencoba untuk melakukan hal rohani dengan cara duniawi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya bagi kita saat ini? Hal rohani harus dikerjakan dengan cara rohani. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan. Ini yang harus gereja pahami. Hal rohani harus dilakukan dengan cara rohani. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara-cara dunia ini. Jujur saja hari ini, kita susah membedakan mana gereja, mana partai politik. Waktu pemilihan ketua daerah, ketua wilayah, ketua umum, waduh, marak ini kelompok-kelompok kampanye-kampanye. Ada yang janjikan kedudukan, ada yang janjikan uang, transport, ada yang janjikan baju. Apa Ibu Saudara kasih? Lalu mulai katakan, ini kalau tidak main politik tidak bisa bangun gereja kita ini. Ya, kalau tidak politik tidak bisa bangun kita. Bapak Ibu Saudara kasih, kita menghargai lembaga-lembaga itu. Tetapi kita ingin tahu dan harus ingat, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan cara Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Itu soalnya bagi kami di sini, kami hamba Tuhan, tim BPJ, bukan kita tidak paham. Kita sangat mengerti, tetapi kita memiliki komitmen. Pekerjaan Tuhan kita kerjakan dengan cara Tuhan. Walaupun belum rampung, bangunan di mana kita berada malam ini, itu sudah nilai hampir 10 miliar. 9 sekian miliarnya. Dan sadarkah Bapak Ibu, lebih dari 6 miliar, hampir 7 miliar dari tangan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara kasih, saya yakin ini juga merupakan suatu alasan mengapa gereja Kemaijin bicara tentang dihidupkan oleh rohnya. Artinya bahwa bukan cuma ekonomi hidup, bukan hanya politik, jabatan hidup, tetapi roh kita hidup. Sehingga kita memiliki kuasa untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, berkali-kali saya katakan, saya perlu orang banyak. Kita ingin jemaat ini banyak. Tetapi yang Tuhan perlukan adalah orang-orang yang memiliki roh dan kuasa untuk tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya dan memiliki kuasa untuk melayani Tuhan. Saya terharu waktu saya lihat itu di Natal di gabungan dan juga di pasca umum ini sama-sama ada list. Tapi saya lihat terus jalan terus list itu sampai hari ini. Giliran kemarin disampaikan bahan makanan itu, seingat saya mungkin Pak Bujang ya, dari bahan konsumsi itu, mungkin hanya panitia fokus beli daging babi saja.
Yang lain sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang lain diselesaikan oleh anak-anak Tuhan. Saya tidak perlu telepon, Pak, Bapak ini kan ya umbut sawit banyak. Bapak ini kan anggota DPR, kepala dinas. Enggak. Kita izinkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Dan biarlah jemaat meresponi apa yang Tuhan percayakan dengan sukacita. Saya lihat minyak goreng itu, sampai tabung gas ya dipersembahkan. Beras. Sehingga mungkin panitia hanya fokus untuk beli daging babi dan juga untuk kerja saja. Dan itu ada di belakang. Mudah-mudahan saya tidak lama khotbah supaya tidak lagi dingin begitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin ada yang pikir dingin nanti sayurnya begitu ya. Tidak lama lagi. Kalaupun ada yang sudah lapar benar tidak apa-apa, suruh aja duluan makan Pak. Ya, itu. Baik. Jadi hal rohani harus dikerjakan dengan cara rohani. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan. Amin. Saya tidak pernah malu melakukan hal itu. Dan saya tidak pernah dipermalukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, kadang-kadang kita mencoba untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara duniawi. Akhirnya tidak sampai juga. Dunia tidak sampai, ke surga juga tidak datang. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan rohani tidak cukup hanya dengan semangat dan keberanian. Pelayanan rohani harus dilakukan dengan iman dan kuasa Tuhan. Perlu semangat, perlu berani. Kadang-kadang kita bilang, Pak, kalau soal Kristen Pak, saya ini Pak, pokok tidak mau orang hina Kristen Pak. Pokok kalau saya dengar Pak, jangan tanya, ini saya Pak. Pelayanan pekerjaan Tuhan tidak hanya modal semangat dan berani, tetapi harus bermodalkan iman dan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas 9 ayat 1, firman Tuhan berkata, maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus tidak hanya berikan tenaga, tetapi dia memperlengkapi dengan kuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, dalam pelayanan mimbar seperti malam ini, dalam pelayanan jadi WL Singer, saya tidak terpengaruh dengan bagaimana merdu suaranya, tetapi motivasi orang itu melayani Tuhan. Kuasa yang Allah berikan, sehingga orang yang mendengar dan menyanyikan pujian, mendengar firman Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, itu sebabnya saya bilang dengan Okta, yang aneh-aneh jangan dijadwalkan. Yang tidak menghormati Tuhan jangan dijadwalkan. Karena itu hanya modal semangat saja. Dia tidak punya kuasa untuk melayani. Meliuk-liuk di sini, teriak-teriak. Tapi orang tidak rasa apa-apa. Ingat baik-baik, Tuhan tidak hanya memberikan tenaga, tetapi dia memberikan kuasa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Supaya pada waktu kita melayani Tuhan, kita harus tahu, bukan hanya karena tenaga, bukan hanya karena kehebatan kita, tapi adakah kuasa Tuhan di dalam diri kita. Tuhan kenal hidup kita, Tuhan kenal juga bagaimana motivasi kita. Jangan jadikan tempat ini hanya untuk pamer-pamer. Oh, saya bisa nyanyi, suara saya merdu, saya bisa main musik, khotbah saya hebat. Bukan itu. Tetapi adakah kuasa itu? Ada impartasinya kepada orang yang dengar. Orang pulang dari ruangan, pusing saya dengar khotbah, pendeta tidak tahu siapa ujung pangkalnya. Pokoknya ya pusing saja. Jangan heran. Karena barangkali saya lebih banyak menceritakan diri saya daripada ceritakan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Firman itu yang berkuasa. Maka firman itu harus disampaikan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Memang tidak semua orang suka. Tetapi firman itulah yang akan membawa pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Amin. Firman itu yang membawa kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Waktu kita berdoa adalah waktu kita menaklukkan diri, merendahkan diri, menyadari ketidakberdayaan kita. Waktu panitia ini berdoa, Tuhan kami sudah siapkan ini, tapi ini kami yakin tidak ada artinya, kami tidak sanggup tanpa Tuhan. Waktu kita berdoa artinya kita menundukkan diri, menaklukkan diri kepada Tuhan. Semakin kita menundukkan diri kepada Tuhan, semakin kuasa Tuhan ada pada kita. Amin. Tapi semakin kita angkat tumit dengan Tuhan, menganggap remeh Tuhan, maka kita juga tidak punya kuasa.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan. Tidak ada jabatan gerejawi, gelar teologi, pengalaman rohani yang menjamin kita pasti dapat memenangkan peperangan rohani. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita berharap-harap cemas. Begitu kita undang Bapak Ibu, puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan PhD, bukan lagi PhD, PhD di Amerika Serikat. Puji Tuhan, haleluya. Giliran khotbahnya mengapa juga. Bapak Ibu Saudara kasih, mengapa? Karena tidak ada jabatan gerejawi. Tidak ada juga gelar teologi dan pengalaman rohani yang menjamin kita dapat memenangkan peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara kasih, kadang-kadang kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih, saya ini walaupun kecil-kecil begini, saya pernah jadi ketua pemuda, pernah jadi ketua perkarya, pernah jadi pokok jadi-jadian lah. Ya kan? Jadi-jadian. Tahu maksudnya? Supaya orang tahu dia hebat, bukan Tuhan yang hebat. Orang kan tahu dia hebat dari firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya ini baru kembali dari USA. Bukan lagi Amerika Serikat, USA. Saya baru kembali dari UK. Tahu UK? United Kingdom, Inggris. Waduh, ya iya dong. Tapi bagaimana impartasi kuasa itu? Bagaimana orang mendengarkan pengajaran itu? Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada jabatan rohani. Saya sebagai gembala sidang, 12 tahun lebih di Pintu Elok. Gereja besar, jemaat banyak, duit juga banyak. Kira-kira kan berpengaruh enggak? Orang berharap-harap pasti khotbahnya hebat. Begitu khotbahnya, cerita tentang sawit, pelihara bebek, cerita tentang dapat istri. Bagaimana juga orang diberkati? Bapak Ibu Saudara kasih. Maka ada jemaat kita bilang, Pak Pendeta katanya, ya kadang-kadang datang ke sini cuma cerita anak istri saja dia itu katanya. Mati juga kita. Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan dan firman-Nya tidak untuk dibela, tetapi untuk didengar, diikuti dan ditaati. Tidak perlu dibela Tuhan itu. Dia hebat. Firman itu perlu didengar, diikuti dan ditaati. Itu dia. Jadi tidak perlu bela-bela seperti Petrus ini. Dia ambil pedang, nanti tahu rasa katanya. Yesus bilang, sang kamu saya tidak bisa panggil 12 laskar malaikat untuk membebaskan saya. Tapi bagaimana ini akan digenapi? Kalau itu saya lakukan. Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan kita tidak perlu dibela. Firman Tuhan harus didengar, diikuti dan ditaati dengan setia. Doa adalah satu-satunya cara untuk dapat memenangkan peperangan rohani. Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada teknik-teknik lain. Penyerahan diri kepada Tuhan. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin Tuhan melindungi kita. Dengan cara apakah Anda memelihara komitmen dan kehidupan rohani Anda? Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini harus selalu ingat. Saya harus selalu ingat dengan hal ini. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita. Artinya bahwa setiap kita saat ini sedang di dalam peperangan rohani. Iblis bukanlah lawan yang seimbang dengan kita. Iblis bukan lawan kita. Jadi tidak ada gelar teologi yang iblis takut. Tidak ada pengalaman rohani, pelayanan yang iblis takut. Tidak ada juga jabatan gerejawi yang iblis takut. Ya, tetapi doa itu, penyerahan diri kepada Tuhan yang membuat kita dapat berkuasa atas iblis. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa kita pribadi-pribadi yang sadar betapa penting kita hidup dalam roh yang dipulihkan oleh Tuhan. Roh yang berkuasa, berkata ya dan tidak terhadap perbuatan-perbuatan iblis. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui perayaan Paskah ini, sebagaimana tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil secara nasional, kita dihidupkan oleh roh daripada Allah. Yesus mati
untuk menghidupkan roh kita yang sudah mati oleh sebab dosa. Firman Tuhan katakan orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba itu diperintah, hamba itu hanya berkata ya, tidak pernah hamba bisa bantah tuannya. Tetapi Yesus datang, dia mati untuk membebaskan roh kita, sehingga kita memiliki roh yang hidup, roh yang berkuasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk lawatan firman-Mu bagi kami malam ini. Biarlah melalui perayaan Paskah malam hari ini, kami tidak hanya datang sebagai penonton, sebagai orang yang ikut-ikutan, tetapi kami menghargai kematian Kristus yang membebaskan roh kami, yang membebaskan kami dari ikatan dosa, sehingga kami memiliki roh yang hidup, roh yang berkuasa, roh yang berani untuk berkata ya dan tidak dengan kuasa daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dengan firman Tuhan malam hari ini. Ampuni kalau hamba berbicara sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Kami sambut pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan amin, amin. Terima kasih. Saya serahkan pada worship leader. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Baik, Warta Paskah, besok ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan 2 kali, dilaksanakan pukul 6 pagi dan juga pukul 9 pagi. Sekali lagi, Jumat Agung besok akan dilaksanakan 2 kali, ibadah yang pertama pukul 6 pagi dan ibadah yang kedua pukul 9 pagi. Baik jemaat Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kuasa darah Yesus menyembuhkan kita. Kuasa darah Yesus memulihkan setiap kehidupan kita. Mari nyatakan Bapak ini. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Ada kuasa. Jasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Ada kuasa, Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan memberikan cuaca yang begitu baik, memberikan keamanan keteduhan sepanjang ibadah berlangsung, sehingga kami dapat menikmati seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa kuasa roh Allah bersama dengan kami. Allah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan rohani anak-anak-Mu. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu.
Yang ada memiliki pergumulan masalah, berikan kebebasan di dalam nama Tuhan. Ada di antara mereka yang terikat oleh dosa sehingga mereka tidak bisa bebas melayani Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merdekakan kami. Jemaat akan pulang dari tempat ini. Roh Allah menjaga, memelihara, melindungi. Jauhkan celakaan, mara bahaya, sakit penyakit, gangguan iblis, roh jahat, orang jahat. Tibakan kami di rumah dalam damai sejahtera Tuhan. Roh Tuhan memimpin kami dan memastikan kami memiliki kerinduan hati beribadah menyembah Tuhan pada hari besok. Memberikan kekuatan kesehatan bagi kami sehingga tidak seorang pun kami yang akan terhalang. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, anggota TNI, Polri, Pol PP yang berjaga-jaga sepanjang rangkaian kegiatan ini. Diberkatilah mereka karena nama Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh berkat-Mu melalui tangan anak-anak Tuhan yang Tuhan gerakkan hati pikiran mereka, Tuhan berikan kuasa melayani. Panitia menyiapkan jamuan